Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia dengan NPM 10070719054. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model bisnis kanvas untuk bisnis usaha dan Sankuy. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas ini tuh merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikannya dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Biasanya model bisnis kanvas itu digunakan menjadi alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Umumnya, BMC ini berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Uh, Dalam BMC sendiri itu memiliki 9 elemen, di mana elemen-elemen ini itu terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relation, revenue stream, lalu ada key resource, key activities, key partner, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, selanjutnya pada model usaha bisnis dan Sanku ini tuh terdapat suatu permasalahan di mana dicarikanlah sebuah solusi agar bisnis ini tuh tetap berjalan dengan baik. Apalagi kita baru saja melewati masa pandemi, di mana masa pandemi itu pandemi COVID-19 ini tuh menyebabkan banyak bisnis itu mengalami penurunan dalam pemasukannya. Sehingga pada presentasi kali ini saya akan memberikan saran dan masukan agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Merupakan perbaikan dari BMC untuk usaha dan Kue ini. Jadi Kue itu merupakan usaha yang bergerak pada bidang makanan, di mana mereka tuh berfokus pada usaha makanan yang didistribusikan kepada mahasiswa yang ingin melakukan danusan. Seperti yang kita ketahui, terkadang ketika kita akan melakukan dana usaha di kampus-kampus itu, kita sering mengalami kesulitan dalam memilih produk. Nah, dengan adanya usaha ini tuh mempermudah mahasiswa dalam memilih produk yang akan mereka jual di kampus agar tidak sama dengan pesaing atau kualitasnya lebih baik dari pesaing. Sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam memperoleh dana untuk menjalankan suatu proker atau aker yang akan mereka lakukan. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Ini tuh customer segment akibat dari COVID-19. Di mana customer segment ini tuh sendiri mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan karena daya beli yang menurun. Tahap empathize dalam hal ini yaitu konsumen atau pelanggan menginginkan kemudahan dalam melakukan order atau transaksi. Biasanya mahasiswa tuh menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga diperlukannya perubahan agar transaksi itu terasa lebih mudah lagi. Lalu ada value proposition akibat COVID-19, di mana value proposition itu memberikan solusi, yaitu dengan keterbatasan stok disampaikan kepada customer, membuat packaging yang unik serta bebas dari COVID-19, yaitu bisa dengan melapis terlebih dahulu produknya dengan plastik, lalu disimpan dalam box pengiriman. Nah, biasanya makanan yang akan didistribusikan kepada customer itu akan secara individual biasanya menggunakan plastik. Plastiknya pun bentuknya berbagai macam, ada berupa sleeping pouch, ada juga yang berupa box plastik bening,
atau juga bisa berupa plastik biasa. Eh, Lalu dalam pengirimannya biasanya akan menggunakan box atau kontainer agar si produk itu sampai kepada konsumen itu tetap aman dan tetap higienis. Lalu ada customer relationship. Nah, keterbatasan stok ini terjadi karena keterlambatan dalam pada bahan baku, sehingga menyebabkan customer belum memiliki data tersedia, entah itu dari jumlah produknya, jenis produknya, atau jumlah stoknya. Nah, biasanya di customer relationship ini tuh eh, bahan baku tuh emang sering terhambat gitu karena entah itu dari suppliernya kosong atau emang bahannya tuh tinggal sedikit lagi jadi telat dalam melakukan pembelian bahan baku. Lalu ada channel di sini tuh mengganti penjualan yang dilakukan dengan tatap muka dengan cara melakukan penjualan secara online dengan membuat foto serta video yang menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Nah, dalam channel ini tuh di bisnis ini tuh bisa dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, atau yang sekarang sedang naik daun itu seperti TikTok. Jadi apa ya, pemilik usaha tuh dapat mempromosikan barang mereka dengan membuat katalog-katalog yang menarik dan mereka posting ke sosial media atau bisa juga mereka bisa membuat website khusus dalam melakukan transaksi ordernya. Lalu ada revenue stream. Ini pendapatan diperoleh dari penjualan produk makanan serta eh, minuman. Selain itu, melakukan jenjang harga user, reseller, serta agen dan distributor. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih antar user, reseller, dan dana agen. Jadi, selain dilakukannya transaksi dengan secara offline, bisa juga transaksi dilakukan secara online. Nah, apabila dilakukan di pembelian secara banyak, maka akan terjadi perbedaan dalam harganya. Jadi misalkan si A membeli dengan 100 pieces, bisa perusahaan tuh bisa melakukan dengan potongan harga agar tidak terjadinya tumpang tindih gitu antara user, reseller, dan dana agen. Lalu ada key resource. Key resource ini tuh melakukan pengoptimalan terhadap pekerja dengan eh, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan order. Jadi karena ini tuh makanan, sifatnya tuh makanannya makanan basah sehingga tidak bisa ya, tidak tahan lama gitu. Mungkin bisa diawetkan dalam waktu seminggu paling lama. Nah, sehingga untuk key resource ini tuh kita tuh harus optimalin pekerjaan itu biar dengan cara ya pekerjaannya itu dilakukan sesuai jumlah order yang sudah ditentukan. Lalu lalu ada key activity. Key activity ini tuh kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan pembatasan transaksi. Hal ini dilakukan dengan melihat bagaimana order yang masuk. Di samping itu bisa dilakukan aktivitas yang lain, yaitu membuat desain foto serta video produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan promosi agar promosi tetap optimal. Eh, Lalu yang berikutnya, yang ke-8 itu ada key partner. Di sini tuh key partner tuh dalam key partner itu sangat penting sekali dalam keberlangsungan bisnis ini. Di sini tuh saya menyarankan si perusahaan itu untuk melakukan penjadwalan dalam melakukan pengiriman bahan baku yang bisa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar bahan baku itu tetap diperoleh dan tidak akan terjadinya kekosongan pada bahan baku sehingga tidak ada istilahnya produk A ini lagi kosong agar atau produk B ini lagi kosong karena tidak ada ketersediaannya bahan baku. Lalu yang terakhir ada cost struktur. Di sini tuh cost struktur itu pekerja itu pekerjaan yang ada di dapur itu bisa dilakukan eh, apa ya di rumah masing-masing atau WFH berdasarkan evaluasi yang
melakukan itu, nah kayak gini nih bentuk model kanvas yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.